Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi, masih tentang ilmu petong, petong Joko Jangkep, petong yang lebih tua daripada petong primbon, petong yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali. Ya, petong Joko Jangkep adalah petong yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abuge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petong Joko Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abuge. Baik, kali ini saya akan membacakan petong untuk pasangan Selosok Kliwon dan Selosok Kliwon. Nah, bagaimana jika weton Selosok Kliwon dengan Selosok Kliwon sama weton ini bertemu? Selosok Kliwon itu waktunya 11 ketemu 11. Nah, bagaimana yang akan terjadi? Baik, pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Awal-awal nikah nih ya. Ya, pasangan ini mendapatkan angka petong Jiji Jiji Ro Sero. Tiba petong loro. Petong loro itu artinya apa? Nah, ini ujian ya. Ujian di awal perkawinan. Petong loro itu tafsirnya di dalam petong Jawa itu disebut dengan istilah saling weleh-welehan. Ya, gampangan dalam bahasa Indonesia itu saling menyalahkan. Contohnya gini, weleh-welehan itu gambaran nih. Ini kondisinya adalah ada sesuatu yang diambil keputusan atau sebuah kebijakan yang diambil, lalu kemudian kebijakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga padahal ada orang lain yang sudah pernah mengingatkan ojo, tapi jangan tetap nekat. Pada akhirnya yang terjadi adalah diwelehke. Nah kan biyen wis tak kandhani ora kena. Lah kondoku biyen piye? Lah saiki tanggungan dhewe. Lah kaya ngono diweleh-welehno. Akan ada kondisi seperti ini mendatangi pasangan Selosok Kliwon dengan Selosok Kliwon. Ibaratnya situasi ini panas ya. Ya, tapi sebabnya adalah itu. Apa masalah yang akan timbul itu? Pembaca petong juga tidak tahu. Apa sing mengakibatkan weleh-welehan ini ora ngerti. Tapi weleh-welehan ini bisa mengancam siapa? Pasangan suami istri. Bisa pasangan dengan orang tua, pasangan dengan mertua, pasangan dengan saudara, bahkan jika pada putaran-putaran yang nanti ketika anak dewasa juga bisa dengan anak. Nah, begitu itu gambaran pertama untuk Selosok Kliwon ketemu Selosok Kliwon. Selanjutnya pada jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Tiba ngopitungnya jiro ro serpat. Ujian maneh. Dan ini ujian paling berat dalam petong Jawa. Karena petong 4 itu disebut sebagai petong musibah atau musibah besar. Akan datang sebuah musibah. Apa ya musibahnya kami juga tidak tahu, tetapi gambarannya menurut ilmu titen nenek moyang bahwa Kliwon ketika ketemu Kliwon, Selosok Kliwon ketemu Kliwon pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun berdasarkan ilmu titen akan datang musibah. Musibahnya orang ngerti. Nah, petong musibah ini nek ning petong primbon itu yang disebut dengan tipe pati. Nek ning primbon ya tipe pati. Akan ada ancaman kematian yang bisa mengancam salah satu pasangan. Dua-duanya. Jika tidak bisa mengancam orang tua, bisa mengancam mertua, bisa mengancam saudara, bahkan bisa jika sudah lahir anak mengancam anak. Ya, tapi itu petong primbon. Joko Jangkep tidak mengenal petong tipe pati. Ya, kalau tipe pati dalam primbon dalam Joko Jangkep disebut sebagai petong musibah. Kenapa musibah? Karena ini ya paling abot ya ini. Tapi resiko-resiko musibah ya iso wedi nganti mati. Tapi petong Joko Jangkep dieling-eling petong Islami ya, petong yang percaya bahwa urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu petong manapun yang bisa menebak kapan kematian seseorang. Ya, itu petong Joko Jangkep. Nah, sehingga ini petong ini musibah itu yo gede. Ini resiko musibah ya nganti mati. Harus gede banget. Maka pastikan jaringan bisa mensyarati. Ada cara nyarati? Wonten. Cara mensyarati petong papat angka. Dienter. Mage metu.
Ya, konsep dasar dari mensalati ini adalah sedekah. Kenapa? Karena secara Islami adalah sedekah itu bisa menghindarkan manusia dari bala dan musibah. Itu konsep dasarnya. Ritualnya nanti jenengan ditonton, tidak ada yang aneh-aneh ya. Ritualnya nggak ada yang aneh-aneh. Ya, karena pitung Islami sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Tidak ada yang aneh-aneh. Nah, ini bagi yang non Muslim atau mungkin yang kejawen, ya bisa jadi kejawen, atau mungkin yang ateis, boleh juga. Ketika jenengan melihat pitung ini kok, karena akurasinya luar biasa pitung ini ya, jenengan wah pitung ini kok yang ini, bicaranya rati, jenengan tidak usah bertanya pada kami, tapi jenengan juga bisa bertanya pada ahli-ahli pitung yang lain. Misalkan jika jenengan non Muslim ya atau kejawen, bisa bertanya pada ahli pitung primbon yang lebih netral sifatnya. Beliau-beliau yang ahli di dalam ilmu-ilmu pitung semacam ini, primbon dan sebagainya, biasanya juga memiliki kemampuan khusus untuk melakukan tolak balak. Jadi kan bisa bertanya, pitungnya boleh menggunakan ini, tetapi caranya, karena yang ini Islami ya, caranya bisa pinjam cara-cara primbon atau pitung-pitung yang lain. Begitu ya, itu musibah pada jangka 2,5-5 tahun. Selanjutnya dilanjutkan pada jangka usia 5-7,5 tahun. Ini jangka sing ketelu ya. Jangka ketelu itu 5-7,5 tahun. Tiba angka pitung songtu ji serpat. Tiba pitung papat meneh. Ya. Pitung papat apa? Podo kan sebelumnya, musibah meneh. Ya, pitungnya begitu. Pitung ini berat termasuk kategorinya karena ada pitung papat siji itu dianggap kurang bagus, tetapi ini ada pitung papat loro. Tapi cara menghadapi harus kadung begini. Kang Mas Mbak Yu, Bude Pak D, ini Mas Dimas, saya beritahu ya. Setiap pasangan itu memiliki ujian masing-masing. Tidak ada gaduhan yang bebas dari ujian. Maka gaduhan di mawon mesti ada ujian. Kebetulan ini ujiannya berat. Yang pertama itu mau ono waleh-walehan, dilanjutkan dengan tiba iki mau musibah, tambah meneh tiba musibah meneh. Jadi mulai dari 2,5 nganti 7,5 tahun, 5 tahun itu ada bayang-bayangan musibah yang besar yang datang pada pasangan ini. Nah, inilah fungsinya mengetahui pitung untuk mengukur mampu tidak. Kalau mampu, bismillahirrahmanirrahim jalani. Nah, orang mampu dipikir ulang. Karena ujiannya berat nih ya. Karena urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini jongkok sing ke papat. Jongkok sing papat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. Tiba angka itu ke songlu jiserno. Ya, setelah ujian-ujian berat tadi, sekarang datang pitung rezeki. Pitung angka 6 itu disebut dengan rezeki lancar. Sidik-sidik entuk teko rezeki teko terus, apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Ndak lain tok terus. Sidik bantu ini tok kono. Lah besar untuk ini setiap orang masing-masing berbeda. Ono sing sering untuk cilik-cilik, tapi ono sing glondong gede-gede kayak gak manten. Bergantung kantongnya masing-masing atau jatah besar kadar rezeki ini. Ini datang pada usia perkawinan 7,5 sampai 10, dirilik 7,5 sampai 10. Untuk pasangan Selasa Kliwon dan Selasa Kliwon. Setelah ujian di awal 7,5 sampai 10. Tiba hadiah. Nah, selanjutnya pada jongko sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun tiba angka pitungi jisong rosersong. Iki ujian maneh. Jadi ini 4 kali ujian, 1 kali hadiah. Termasuk berat ini ya. Tapi berat itu kali sing nglakoni. Ya sing nglakoni cinta dan sudah dijalani. Siap menghadapi resiko apapun ya bismillah. Wong diarani enteng ya ono sekarang itu ujiannya enteng tapi ambiar ya akeh. Tapi harus ujian berat ganti apa tidak umum tapi tetap bisa jalani ganti dadi akin ini yo kathah. Lagi mau pitung ujian 10 nganti 12,5 ini tiba pitung jisong rosong ki moyo. Berarti tiba pitung kosong apa? Rezeki syarat. Rezeki syarat gambaran apa-apa yang diusahakan tidak membuahkan hasil. Jika membuahkan hasilnya ambiar entah kemana.
hati-hati ya abot ya, kita sepele tetapi nek jenengan ra iso ngatasi yo dadi gawe. Lah nek mau rezeki kosong, rezeki seret. Lah rezekine sak durung-durunge pripun? Rezeki sak durung-durunge aman-aman saja. Artinya apa yang menonjol adalah ya mau oleh-olehan dan sebagainya, tapi rezekinya standar masuk semuanya. Oten ya gambaran ini. Itu adalah gambaran untuk pasangan Selasa Kliwon dan Selasa Kliwon jika menikah. Ramalannya begitu menurut Peter Joko Jangkep. Ramalan berdasarkan ilmu titan ya ini ya, yang dititeni yang moyang. Nah kan terus harus protes pasti. Lu kok mau mandek 12,5 tahun? Nah sing 15 tahun perkawinan, 20 tahun perkawinan. Wah, tapi ya kok mau mandek 12,5 tahun. Kang Mas Bayu, Peter Joko Jangkep hanya meraba atau menguraikan perubahan laku perkawinan itu hanya 5 kali. Per 2,5 tahun, 2,5, 5, 5,5, 10, 10, 12,5 ya wes. Selanjutnya apa? Baleni ya. Baleni maksudnya piye? Nek wis 12,5 tambah 12,5 nganti tambah 12,5 ya, tiap 2,5 ya. 12,5 nganti 15 tahun. Ki pitunge baleni 0 nganti 12,5. Ya iki kamane. 0, 12,5, 5, 7,5, 10, 12,5 saputeran. Terus 0 mau 12,5, 15 tahun pitunge baleni 0 nganti 12,5. 15 tahun nganti 17 setengah tahun pitunge baleni 12,5 nganti 5 tahun. Terus kayak Mas Bayu ngelih ping 5 neh berarti ku rong jangkep. Mau jangkep pertama rong jangkep, rong putaran. Terus neh kurang nganti sak dawane jujuran jenengan. Yes, sakit lah dengan gambil carane gitu. Ya begitu Kang Mas Bayu. Kalau eling malih pitung itu dijabarkan bukan untuk nakut-nakutin jenengan ya. Pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan iso siap. Dengan siap-siap semua teratasi secara baik, tuntas dan beres kabeh. Itu harapannya dengan begitu jenengan bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.